Oke guys, jadi yang pertama itu ada departemen artistik. Nah, departemen artistik di sini itu bagian dari sebuah produksi film ataupun teater yang bertanggung jawab untuk merancang dan mengawasi aspek dalam produksi film. Nah, aspek dalam produksi film ini dapat diperhitungkan seperti aspek pencahayaan, terus juga gaya, tekstur, dan juga mood untuk menciptakan satu kesatuan visual yang indah dan menarik. Nah, artistik di sini juga tidak lepas dari properti, tempat, terus juga suasana, tata letak, agar menjadi sebuah alur cerita. Dalam mengerjakan tugasnya, penata artistik tidak sendirian, tetapi membuat sebuah tim yang disebut dengan departemen artistik. Nah, adapun beberapa posisi atau tim kerja yang dibagi dalam departemen artistik ini. Nah, yang pertama itu ada desainer produksi, terus art director, asisten art director, standby set, graphic designer, ink master, set dresser, prop master, prop builder, buyer and runner, dan yang terakhir finishing grafis. Oke guys, jadi yang selanjutnya itu ada departemen sinematografi. Nah, kata sinematografi itu diciptakan dari kata Yunani yang berasal dari sinema, itu artinya gerakan. Dan grafi itu berarti untuk merekam. Nah, jadi bersama-sama berarti gerakan rekaman. Nah, kata ini digunakan untuk merujuk pada seni prose atau pekerjaan film-film. Tetapi kemudian maknanya terbatas pada fotografi film. Nah, itu dia dari kata sinematografi. Nah, selanjutnya itu departemen sinematografi. Nah, jadi di sini tim yang bertanggung jawab atas kualitas fotografi dan pandangan sinematik dari sebuah film. Nah, jadi departemen sinematografi ini sebuah tim yang bertanggung jawab untuk atas kualitas film tersebut. Nah guys, jadi departemen sinematografi itu berada di bawah pengawasan sutradara dan produser. Adapun tim yang bekerja di dalam departemen sinematografi tersebut. Yang pertama itu ada Director of Photography atau bisa disingkat DOP, yang bertanggung jawab terhadap kualitas fotografi dan pandangan sinematik dari sebuah film. Nah, yang kedua itu ada juru kamera, di mana teknis melakukan perekaman visual dengan menggunakan kamera mekanik maupun elektronik dalam produksi film dan di bawah arahan pengarah fotografi, dan juga bertanggung jawab kepada gambar yang ditangkap. Jadi itu fungsi dari juru kamera. Nah, selanjutnya itu ada asisten kamera yang bertanggung jawab untuk membantu kamera operator. Selanjutnya ada film loader yang bertanggung jawab memasang dan melepaskan gulungan alat kamera, disebut magazine. Nah, magazine di sini itu tempat berputarnya gulungan film pada kamera video. Jadi itu yang disebut magazine. Nah, selanjutnya itu ada kamera production assistant. Nah, jadi bertanggung jawab untuk segenap kru film serta mempelajari pekerjaan asisten kamera. Jadi sama aja seperti membantu dari tim kamera produksi. Nah, selanjutnya itu ada steadicam operator, yang dimana untuk penstabil kamera video yang digunakan dalam produksi film. Nah, selanjutnya juga ada digital imaging teknisi, yang bertanggung jawab segala urusan teknis yang berkenaan dengan proses perekaman. Selanjutnya juga ada motion control teknisi, yang bertanggung jawab terhadap teknisi kamera yang mampu mengoperasikan alat stabilisasi kamera video dengan mesin.
Yang terakhir itu Departemen Sinematografi, yang dimana menjadi peran penting dalam menciptakan kesan atau rasa yang tepat, suasana dan gaya visual pada setiap shootnya. Jadi yang terakhir ini sangat penting di dalam Departemen Sinematografi tersebut. Oke guys, jadi yang terakhir itu ada tahapan-tahapan produksi dalam pembuatan film. Nah, seperti yang kalian tahu, dalam pembuatan produksi film itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu praproduksi, dan yang kedua ada produksi, yang terakhir ada pasca produksi. Yang pertama itu praproduksi. Jadi di dalam praproduksi tersebut, tahapan awal dalam melakukan produksi untuk sebuah perencanaan dan persiapan dalam produksi. Nah, di sini ada beberapa persiapan dan perencanaan sebelum melakukan produksi film tersebut. Yang pertama itu ada pengembangan konsep. Nah, terus yang kedua itu ada penulisan skenario atau naskah. Terus juga ada perencanaan anggaran. Terus juga ada pemilihan pemeran dan kru, penentuan lokasi dan izin. Terus juga yang terakhir ada perancangan produksi. Jadi di dalam perancangan produksi ini melibatkan produksi yang merinci jadwal harian, distribusi peran, dan tanggung jawab kru, serta juga teknis produksi, termasuk penggunaan properti ataupun pencahayaan. Nah, itu di dalam praproduksi. Dalam tahapan produksi itu ada yang namanya live on tape. Nah, yang dimana metode perekaman yang melibatkan beberapa kamera dan memiliki gagasan siaran langsung. Itu yang dinamakan live on tape. Nah, yang selanjutnya itu ada multi kamera recording. Nah, dimana multi kamera recording ini yakni merekam adegan yang secara bersamaan, tetapi menggunakan beberapa kamera dan ditempatkan pada sudut yang berbeda. Nah, selanjutnya itu ada film style, di mana produksi siaran televisi mengacu pada teknik sinematografi yang digunakan untuk produksi program televisi. Nah, di dalam film style ini ada pun beberapa aspek yang berkaitan, seperti penataan artistik, terus pencahayaan, kamera, dan tata suara. Itu berkaitan dengan film style tersebut. Nah, yang terakhir itu ada single kamera. Nah, single kamera ini berbeda dengan multi kamera recording yang sebelumnya. Di single kamera ini, di dalam produksinya menggunakan satu kamera saja, tetapi dari beberapa sudut pandang ataupun angle yang berbeda. Oke guys, jadi tahapan yang terakhir itu ada di pasca produksi. Nah, salah satu tahapan yang krusial dalam pembuatan film. Tanpa tahapan ini tidak ada produksi jadi sebuah film. Yang ada dalam berupa rekaman mentahan dan belum tentu dapat menyampaikan kisah untuk ingin diaplikasikan. Nah, adapun alur kerja tahapan produksi, tahapan pasca produksi. Yang pertama itu mempersiapkan penyimpanan yang cukup untuk semua data-datanya. Nah, yang kedua itu menyempurnakan gambar dengan proses composting. Yang ketiga ada penyuntingan suara dengan automate dialog replacement. Nah, yang keempat ada melakukan koreksi pada warna. Yang kelima menambahkan grafis, judul, dan kredit. Yang keenam menyatukan materi lain dengan proses editing. Nah, yang terakhir itu ada
pentingnya tahapan pasca produksi dalam film ini. Oke guys, mungkin itu aja yang dapat gua sampaikan di video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.